tentang puasa yang masih belum terbayarkan nih, utang-utang puasa lalu-lalu, 2 tahun lalu. Gimana Ustaz Syam, mohon izin. Izin Pak Menteri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah, sambungan daripada ayat Pak Menteri tadi, Allah katakan, Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah. Maka Allah katakan daripada orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya sesuatu yang menghalanginya sesuai dengan udzur syar'i, maka dia boleh yang namanya membatalkan puasanya ketika dia puasa Ramadan, lalu menggantinya fi ayyamin ukhar, di hari yang lainnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan puasanya? Meninggalkan puasanya dengan sengaja, kita sepakat semuanya bahwasanya itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya meninggalkan kewajiban. Tapi ada orang-orang yang memang harus meninggalkan yang namanya puasanya. Contoh misalnya ibu yang sedang mengandung anaknya, mengkhawatirkan dengan kandungannya ataupun mengkhawatirkan dengan dirinya, atau ada perasaan-perasaan sakit yang membuat dia harus membatalkan puasanya, maka orang-orang ini akan membayar hutang puasanya. Lalu bagaimana kalau hutang puasanya menahun? Bagaimana Sampai kalau 2 tahun pertanyaan tadi. yang tadi itu? Iya. Dicari 2 tahun, 2 tahun. Allah. Wah, maka dicari dulu penyebabnya. Penyebab kenapa dia membatalkan puasanya dan tidak mampu membayarnya pada sebelumnya atau sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Karena mayoritas ulama berpendapat dengan dalil yang lebih kuat bahwasanya puasa Ramadan itu dibayar sebelum datang bulan Ramadan selanjutnya, kecuali Imam Abu Hanifah dalam Ahkamus Siyam, dalam fi Ahkamis Siyam, bahwasanya disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan mengqadha puasa boleh kapan saja, bahkan kalau sudah lewat yang namanya bulan Ramadan selanjutnya. Jadi kalau misalnya lewat 2 tahun, kalau Imam Abu Hanifah boleh saja dibayar sesuai jumlah daripada puasa yang ditinggalkannya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya semuanya diganti berikut dengan kifaratnya. Berikut dengan dendanya. Apa dendanya? Memberi makan orang miskin. Apa makanannya? Sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jangan yang kita bayarkan kepada kifarat itu adalah misalnya setiap hari kita makan beras yang mahal, terus kita bayar kifarat, yang penting kan dia kenyang. Oh enggak kayak gitu. Apa yang kita makan sehari-hari itu juga yang kita pakai untuk bayar Yang kifarat tadi. disampaikan. Terus hukumnya gimana Ustaz Syam? Ini puasanya yang sekarang ini kalau seandainya masih ada punya utang, kira-kira puasanya sah nggak nih? Puasa yang sekarang tetap sah dan tetap kewajiban bagi dia. Oh. Tetap kewajiban bagi dia, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu kita garis bawahi ayat ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 3 kata untuk menunjukkan kewajiban. 1 wujibah, 2 furidah, 3 kutiba. Ketika Allah menggunakan solat maka disebut solat fardu, solat wajib. Ketika menggunakan perintah lainnya mungkin dikatakan wujibah atau wajib. Tapi ketika menunjukkan puasa, Allah gunakan kata kutibah. Apa beda dengan kutibah dengan furidah dengan wujibah? Kalau Allah gunakan kutibah, ini berarti perintah yang harus dikerjakan dan ini sulit dikerjakan. Kalaupun sudah dikerjakan, sulit untuk sempurna. Maka dari itu banyak yang puasanya sempurna, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Tidak sempurna pahalanya. Lalu berat untuk dilakukan. Itu pendapat yang pertama tadi, bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bayar hutang puasanya atau qadha'nya sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya dengan membayar juga kifaratnya atau dendanya. Diambil daripada dalil surah Al-Ma'idah tadi. Yang kedua, Imam Abu Hanifah kembali mengatakan bahwasanya tidak boleh digabung antara bayar puasa dan bayar kifarat. Karena itu dua-duanya adalah pilihan. Bukan penggabungan. Masya Jadi Allah. membayarnya dengan cara kifarat atau dengan cara pilih salah satunya. Betul. Mengqadha atau kifarat. Tapi kifarat ini menurut para ulama, kifarat hanya untuk orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Jadi kalau misalnya sehat,
Dia harus mengkodok. harus mengkodok puasanya. Bayar puasanya. Betul. Lagian ngapain males banget sih 11 bulan Allah kasih. Nanti, Bebas ya. Nanti bulan Syakban baru dia tanyakan tentang bayar hutang puasa. Aduh. Injury time baru dia tanya bagaimana. Atau kan bisa bayar Senin Kamis Pak Menteri ya. Betul. Ini udah Masya kayak pemain Allah. bola aja nih injury time senengnya nih. Ini Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan buat Mbak yang tadi bertanya ya, dapat jawabannya tadi dari guru kita Ustadz Syam. Jadi kalau memang bisa dibayar puasanya tetap dengan cara-cara tadi apa yang dijelaskan. Dan untuk puasa yang tahun ini kalau bisa jangan sampai utang lagi. Kalau bisa sampai ada utang langsung buru-buru dibayar. Mudah-mudahan puasanya tetap syah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih lagi nih ada pertanyaan mungkin nanti akan dijawab oleh Ustadz Maulana di segmen berikutnya Ustadz ya. pertanyaannya? Pertanyaannya Apa? adalah ya kan Apa? zaman sekarang ini kan banyak banget nih. Ya. Kalau kita lihat lagi sekarang ini saat ini tenaga-tenaga medis yang berjuang mati-matian ya untuk sebagai garda terdepan Ya. melawan atau mengobati para pasien virus corona itu COVID-19. Nah ini kira-kira ada nggak keringanan-keringanan puasa untuk mereka? Ya. Kalau misalnya seandainya mereka nggak kuat puasanya karena kan kalau pakai APD itu kan panas banget. Banyak yang bilang rasanya tuh dehidrasi kekurangan cairan katanya. Itu kira-kira bisa nggak ya dapat keringanan? Nanti kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tapi buat jamaah yang ada di rumah sabar dulu Ustadz Maulana. Makanya biar jamaah yang di rumah nongkrong dulu, nonton dulu sampai habis. Buat jamaah yang ada di rumah jangan lupa insya Allah ya. Setelah nanti di akhir acara kita sama-sama akan berdoa bersama guru kita Ustadz Syam. Untuk para pasien corona ini mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Nah ini nanti kita sama-sama di akhir acara kita berdoa bersama. Yang di rumah jadi jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.